Baik, perkenalkan, nama saya Wahyu Utomo. Saat ini saya menjadi eksekutif chef di Hotel Tara Yogyakarta. Dulu banyak lokal atau international chain yang sudah saya tempat kerja saya dulu. Jadi memang baik di dalam maupun di luar negeri juga ada beberapa tempat. Jadi lumayan komplit sebenarnya, Mas. Ya. Kalau saya sendiri sebenarnya masuk ke dunia kuliner tuh tidak sengaja, karena memang waktu itu background saya berasal waktu dari SMA, jadi tidak ada hubungannya dengan SMK yang Tata Boga. Tapi sebenarnya saya waktu itu tidak ngambil, tidak lulus UMPTN. Jadi waktu itu terus saya sama ibu itu disarankan untuk ambil kursus. Nah, kebetulan kursusnya perhotelan. Nah, waktu belajar di perhotelan itu saya kok tiba-tiba tertarik dengan dunia kuliner. Jadi setelah saya nikmati dijalani, ternyata menarik juga, karena waktu itu saya merasa ilmunya nggak ada habisnya. Setelah saya bisa satu hal, ternyata banyak hal yang belum saya ketahui. Saya belajar lagi, ternyata semakin banyak yang saya belum ketahui. Jadi itu semakin jadi tantangan buat saya untuk belajar lebih di dunia kuliner. Berawal dari ketidaksengajaan, akhirnya suka, karena memang kita bisa menikmati dan merasa enjoy dengan apa yang kita kerjakan. Ya, banyak, sebenarnya banyak ya. Dulu saat saya pertama kali masuk di dunia kuliner, jadi seorang chef di hotel, saya nggak pernah mau ngebayangin bahwa saya berada di posisi ini dulu waktu saya pertama kali masuk. Karena waktu itu saya cuman pengennya masuk cuman sekedar iseng aja untuk ini. Tapi ternyata saat saya menikmati, saya menjalani semuanya dan menjadi fokus dan serius, ternyata karirnya itu begitu luar biasa ya. Jadi ibaratnya saya tidak punya background di pendidikan kuliner, tapi dalam waktu kurang dari 10 tahun saya dari level paling bawah itu bisa mencapai di level paling atas dalam waktu 10 tahun ya. Itu suatu pencapaian yang cukup lumayan untuk ininya ya. Tapi yang jelas saya juga ibaratnya dulu awalnya nggak pernah ngerti, ternyata saya dari dunia kuliner saya bisa hampir keliling dunia. Walaupun bekerja, tapi setelahnya kita bisa ngerti dunia negara-negara lain seperti apa. Terus ternyata saya juga punya karir yang cukup bagus. Ternyata gaji seorang chef dia juga cukup bagus untuk di Indonesia, walaupun di luar negeri lebih bagus, tapi di Indonesia juga cukup bagus. Jadi banyak hal-hal yang memang tidak saya kira dulu, karena saya kira dengan saya masak itu akan cukup. Ternyata banyak tantangan, banyak kesenangan yang saya dapatkan dari menggeluti dunia kuliner ini. Kalau yang jelas untuk perbedaan masakan Indonesia sama, kalau saya bisa ngomong paling banyak di Eropa ya, Eropa, Amerika. Kalau Indonesia tuh lebih berrempah, berbumbu dan kuat. Terus pemilihan bahan-bahannya juga bukan barang yang terlalu eksklusif kalau di Indonesia. Sedangkan kalau untuk masakan Eropa, mereka lebih menonjolkan bahannya itu sendiri. Berarti mereka mempunyai bahan yang eksklusif, bahannya harus eksklusif, dan mereka tidak terlalu banyak bumbu. Jadi biar tidak merusak rasa dari bahan itu sendiri. Jadi pengennya mereka itu tetap ngerasain bahan ada rasanya, dan ini memang kualitas yang bagus itu memang seperti itu. Sedangkan kalau Indonesia itu memang berbumbu dan harus enak,
apapun bahannya harus enak. Nah itu bedanya. Tapi dua-duanya juga sama-sama enak kalau kita bisa menikmatinya. Kalau mengatasi ketegangan yang pertama itu biasanya fokus ya, kita fokus di pekerjaan dulu. Intinya kita kerjain, kalau saya biasanya kerjain yang kecil-kecil dulu baru nanti yang besar. Tapi semuanya itu harus dari awal memang harus kita planning dulu. Jadi kita planning mengerjakan yang kecil, karena kalau biasanya yang kecil-kecil itu detail dan dia biasanya itu walaupun gampang tapi ribet. Nah itu biasanya kita kerjain yang kecil-kecil dulu, baru nanti kerjain sesuatu yang besar. Biasanya kan lebih terlihat misalnya ada kekurangan dan yang jelas juga kita juga harus tetap rajin untuk melihat tren, terus apa namanya, kita tetap belajar ada apa sesuatu yang baru, pengetahuan apa. Kita jangan cuma berpuas diri dengan apa yang sudah kita raih sekarang, tapi yang jelas kita sudah bisa masakan Indonesia, kita harus belajar masakan Asia. Asia sudah bisa, Indonesia bisa, kita harus belajar masakan Eropa bisa lagi ke masakan nanti ke India, ke seluruh dunia. Yang setelah itu bisa mulai menciptakan makanan yang baru. Tantangannya kalau di kitchen nggak ada habisnya. Jadi kalau ngomong tantangan yang terberat, iya, karena bagaimanapun pressure tuh dari pekerjaan itu, seorang chef bukan cuma sekedar masak. Yang harus diketahui bahwa chef tuh banyak pekerjaannya, harus memanage pekerjaan, memanage anak buahnya, terus memanage belanja, terus menghitung biaya untuk operasional. Nah itu tuh juga seorang chef harus bisa mencerdaskan timnya ya. Kalau timnya semuanya pinter, kerjaan chef juga lebih gampang. Tapi kalau anak buahnya nggak pinter, jadi harus ngulang, harus ngajarin lagi setiap saat. Nah itu yang akan menjadi beban kita. Jadi kalau kita salah satu usaha kita biar pekerjaan lebih gampang, ya kita harus membuat tim kita pintar dulu. Dengan begitu kerjaan jauh lebih mudah. Kita ngajarin juga lebih gampang. Ya pasti ya tantangan pasti ada semua. Baik itu berat ya ada. Mungkin kalau kita menghandle orang 1.000 sampai 5.000 orang itu dengan keterbatasan tempat kita pasti akan stres ya, panik mungkin kalau ada sesuatu yang ketinggalan satu ada yang spoil atau apapun, kita pasti stres. Tapi yang jelas terkadang saat kita stres kita cuman butuh waktu rehat sejenak, paling 5 menit cuman untuk berdiam diri. Setelah itu fokus lagi, kerjain yang terbaik dulu sampai nanti misalnya sampai panik. Tapi diam dulu, cari waktu yang memang ini berdiam diri, baru nanti kerja lagi, fokus lagi. Jadi kalau di kitchen sendiri kan memang ada dibagi-bagi dari per seksi, ada mungkin dari mulai hotel, kalau saya ngomongin hotel yang besar biasanya ada tim banquet sendiri, yang ngurusin restoran ada sendiri, yang ngurusin fine dining ada sendiri, terus untuk pastry dan bakery ada sendiri, terus mungkin pada bagian steward ya ada sendiri. Itu dari sisi kita bagi dari sisi bagiannya. Tapi yang jelas dari masing-masing bagian itu ada strata jabatan yang harus yang mempunyai cakupan kewenangan yang semakin naik berarti semakin besar cakupannya. Mulai dari cook helper naik menjadi supervisor, menjadi chef de partie, sampai sous chef dan executive chef. Nah itu cakupannya cukup luas ya, jadi ya. Ya bisa, karirnya bisa berjenjang juga gitu loh.
Kalau hampir mirip mungkin nggak banyak ya Mas ya, tapi yang jelas masakan Indonesia pun juga sudah banyak yang mulai mendunia. Jadi bukan cuma rendang, bukan cuma sate, bukan cuma nasi goreng, tapi kayak mie goreng, terus yang lain pun juga sudah banyak yang mendunia. Jadi saya yakin teman-teman chef profesional pun baik dari ICA maupun asosiasi yang lain juga sangat berjuang untuk memperjuangkan agar masakan Indonesia itu bisa lebih dikenal di dunia. Karena itu memang cita-cita kita, makanan Indonesia bisa dikenal di seluruh dunia. Tapi yang jelas pasti ada tantangan-tantangannya, karena masakan Indonesia itu yang jelas pertama biasanya cenderungnya pedas, sedangkan orang Eropa tidak terlalu suka pedas. Yang kedua, bumbunya kuat, sedangkan orang-orang Eropa sana tidak terlalu suka yang berbumbu kuat. Jadi untuk memperkenalkan itu semua memang butuh waktu dan butuh konsistensi untuk mengembangkan kuliner Indonesia biar dikenal lebih di dunia lagi. Iya, kalau saya ngelihatnya pasti ada posisi positif atau negatif. Tapi kalau sisi positif, kalau kita melihat dari sisi positifnya, berarti kan kuliner itu ternyata banyak yang menggemari sekarang. Banyak yang menjadikan sisi kuliner itu sebagai mata pencaharian, yang jelas. Terus ternyata dari kuliner itu mata pencaharian bisa dapat cuannya itu bukan cuma dari masak saja, tapi ternyata jadi konten kreator, terus jadi influencer. Dengan ini semua ternyata bisa loh. Jadi bukan cuman dengan kita harus jualan dibikin warung atau, tapi ternyata cuannya tuh sudah mulai banyak. Itu dari sisi positif. Ya, negatifnya pasti ada, banyak orang pasti akan meniru ya, kalau sesuatu yang membuat cuan pasti bikin, ya ibaratnya ada gula ya ada semut. Banyak orang pasti akan mencoba untuk menjajal kemampuannya untuk. Nah, kalau saya melihat sisi negatifnya adalah memang banyak orang-orang yang tidak mempunyai basic, terlebih dia cuman agar agar viral saja, dia memanfaatkan dengan vendor-vendor di ini biar bisa dapat makan gratis, terus dia memberikan penilaian rating yang tidak sesuai dengan sesuai dengan kenyataan, karena memang mereka dibayar, otomatis mereka harus memberikan nilai bagus. Jadi hal-hal seperti itu yang memang kalau di Eropa sangat tabu ya, karena memang kalau di Eropa itu memang ada sistem penilaian dari masing-masing restoran, kita nyebutnya itu adalah Michelin Star. Nah, tapi itu memang ada tim khusus yang memang keliling seluruh dunia untuk memberikan penilaian bahwa kalau dapat Michelin Star itu otomatis dia adalah salah satu restoran yang terbaik di dunia. Salah satu, bukan yang terbaik, tapi salah satu yang terbaik dan diakui oleh dunia. Sedangkan kalau influencer gini kan ada yang jujur dan ada yang karena cuan. Nah, itu cuannya itu yang membuat pendapatnya jadi tidak sama dengan apa yang jadi kenyataan. Gitu. Sisi negatif positif tergantung mana yang mau dipilih. Pesannya sih kalau mau pengen belajar tetap fokus, jangan berhenti untuk jangan pernah menyerah untuk belajar sesuatu yang baru. Tantangan pasti ada, dan yang jelas pressure juga pasti ada. Jadi mau baik dari pressure, bisa dari pekerjaan, dari teman sejawat, dari atasan atau bawahan, atau mungkin lingkungan pasti ada. Yang jelas jangan menyerah, karena saat kita bisa menikmati apa yang kita lakukan, apalagi itu bisa menjadi hobi, kita pasti akan lebih menikmati itu semua. Yang jelas waktu kita memulai suatu karir,
otomatis turunkan egonya dulu. Karena orang kan pengennya awal, saya pengen belajar sekian langsung pinter dengan ini terus nanti bisa menghasilkan cuan yang banyak. Turunkan egonya dulu, turunkan ekspektasinya dulu, belajar yang benar dulu. Kalau fondasinya sudah bagus, pasti akan nanti bikin apapun lebih gampang. Ya, jadi tetap belajar tapi pastikan fondasinya untuk dunia yang masak itu harus bagus dulu. Kalau pengen terbang ya pastikan punya sayap. Jangan sampai nggak punya sayap, pengennya langsung terbang, nanti jatuhnya sakit sekali nanti. Itu ya, Res.